Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang mulia, ibadah yang mudah, yang gampang dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta segala macam kebutuhan, segala macam hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuasa, karena Allah yang Maha Kaya, dan Allah Maha mampu mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan berbagai macam doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul, yang hendaknya kita perhatikan, kita teladani doa-doa tersebut supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di mana Nabi Ibrahim pernah berdoa. Beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan salat, yang menjaga salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak-anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, kabulkanlah doa kami. Surat Ibrahim ayat ke-40. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa tersebut, kata para ulama, ada beberapa pelajaran, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari satu doa, dari sekian banyak doa yang pernah dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul. Di antara yang pertama adalah urgensi atau pentingnya ibadah salat, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau secara khusus minta kepada Allah agar Allah menjadikan beliau termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Oleh karenanya, masyarul muslimin, jangan kita terpedaya dengan kesolehan kita. Jangan kita terpedaya dengan hidayah yang ada pada diri kita. Kita bisa salat 5 waktu berjamaah, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa salat.
kita nggak mungkin sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau di musola. Oleh karenanya, kalau seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih minta, beliau berdoa kepada Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Maka kita manusia biasa, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita perlu berdoa, minta kepada Allah agar kita juga dijadikan orang-orang yang mendirikan salat, yang menjaga salat, menjaga rukun-rukun salat, menjaga kewajiban-kewajiban salat, menjaga syarat-syarat sahnya salat dan sebagainya. Bukan sekedar salat yang tidak tumanina, tidak khusyuk dan sebagainya. Ini pelajaran yang pertama, yaitu pentingnya ibadah salat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim, beliau minta kepada Allah agar dijadikan termasuk orang-orang yang menjaga atau mendirikan salat. Adapun di dalam Islam, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ibadah-ibadah yang lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari doa tersebut, yaitu kita mengambil pelajaran pentingnya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepadanya. Kalau kita perhatikan, ketika Nabi Ibrahim beliau berdoa, beliau bertawasul dengan rububiyah. Dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni, wahai ya Allah, wahai Tuhanku. Ini rububiyah. Maka kita perhatikan beberapa doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an rata-rata dimulai dengan Rabbana atau Rabbi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini doanya Nabi Adam alaihissalam. Beliau memulai dengan memanggil Allah dengan rububiyahnya, Rabbana dhalamna, wahai ya Allah, wahai Tuhan kami. Dan banyak doa-doa yang semisal, yang dimana para nabi dan para rasul, mereka ketika berdoa mereka bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi dan para rasul mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha menguasa, Allah maha yang berkuasa, Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka di sini Nabi Ibrahim beliau bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Oleh karenanya kalau kita berdoa setiap hari, maka kita sebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, berikanlah aku kelapangan rezeki. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan soleha. Terus seperti itu masyarul muslimin. Karena kita meneladani para nabi dan para rasul, bagaimana mereka berdoa, mereka bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, dari doa tersebut, maka pentingnya merengek, memelas, menampakkan kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa betul-betul kita menghadirkan kefakiran kita, kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan atribut-atribut duniawi. Kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa, beliau mengulangi sampai 2 kali. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Beliau mengulang rububiyah Allah sebanyak 2 kali. Rabbi ja'alni Rabbana wa taqabbal du'a. Ini menunjukkan salah satu adab berdoa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul dalam merengek, memelas. Betul-betul kita mengharap doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita memohon, memelas doa kita dipanjatkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pelajaran yang bisa kita petik dari doa tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara pelajaran-pelajaran penting dari doa tersebut, yaitu hendaknya ketika kita berdoa kita juga minta kepada Allah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, beliau berdoa, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai ya Allah, wahai Tuhan kami, taqabbal du'a, terimalah doa-doa kami, kabulkanlah doa-doa kami. Maka kita juga mencontoh beliau, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya nanti di waktu asar, di hari Jumat, menjelang maghrib misalnya kita berdoa, ya di rumah kita masing-masing atau di masjid atau di musola, kita mengangkat kedua tangan kita menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami pemimpin yang adil dan bertakwa. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami istri yang soleha. Terus seperti itu. Maka di akhir doa kita mengucapkan Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, terimalah doa-doa kami, kabulkanlah doa-doa kami. Seperti itu masyarul muslimin
yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima, dari doa tersebut kita mengambil sebuah faedah bahwasanya ketika kita berdoa untuk diri kita atau untuk orang lain, maka yang kita dahulukan adalah kita mendoakan diri kita, baru kita mendoakan orang lain. Kalau kita perhatikan doa tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim dalam doa ini, beliau minta kepada Allah untuk dirinya sendiri, baru beliau minta untuk orang lain, yaitu untuk anak cucunya, anak keturunannya. Maka kalau kita mendoakan orang lain, jangan lupa kita minta dulu kepada Allah apa yang kita butuhkan. Baru kita mendoakan orang lain, kita mendoakan orang tua kita mendoakan istri kita mendoakan anak-anak kita mendoakan keluarga kita, dan seterusnya, mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada. Tapi jangan lupa, kita doakan diri kita dulu. Kita minta dulu kepada Allah apa yang kita butuhkan, baru kita minta kepada Allah untuk orang-orang lain, orang-orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari doa tersebut pelajaran yang keenam, hendaknya seorang ayah, seorang bapak itu betul-betul perhatian kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada keturunan-keturunannya. Karena di dalam doa tersebut Nabi Ibrahim tidak lupa. Beliau minta kepada Allah agar beliau dijadikan termasuk orang-orang yang menjaga salat. Beliau juga minta agar kelak anak cucunya juga dijadikan oleh Allah orang-orang yang menjaga dan mendirikan ibadah salat. Maka orang tua tidak cukup untuk memondokkan anaknya. Memondokkan itu penting. Orang tua tidak cukup memberikan nafkah, tapi orang tua juga perlu mendoakan anak-anaknya. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa seorang ayah, seorang ibu kepada putra-putrinya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, kita minta agar diri kita, anak-anak kita termasuk orang-orang yang menjaga salat, maka jangan lupa untuk memerintahkan anak-anak kita untuk salat. Karena Nabi SAW menyebutkan muru auladakum bisalah. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka usia 7 tahun. Kemudian kalau mereka sudah sampai 10 tahun mereka enggak mau salat, maka pukullah mereka. Di sini memukul adalah memukul yang mendidik, bukan memukul yang menyakiti atau bahkan menjadikan anak itu dendam kepada orang tuanya. Maka selain kita berdoa, minta kepada Allah agar diri kita, anak-anak kita dijadikan orang-orang yang menjaga salat, maka kita orang tua, seorang bapak, jangan lupa memerintahkan anak-anak kita untuk salat. Karena Nabi yang memerintahkan, muru auladakum bisalah. Perintahkan anak kalian untuk salat. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk salat. Dan bersabarlah ketika engkau memerintahkan keluargamu untuk salat. Kita memerintahkan anak kita untuk salat, perlu sabar. Karena namanya anak kadang lupa, kadang lalai, kadang senang dulinan dan sebagainya. Maka orang tua terus mengingatkan anaknya, terus memerintahkan anaknya untuk salat 5 waktu. Karena ini yang Allah wajibkan dalam sehari semalam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, doa merupakan senjata terkuat bagi orang-orang yang beriman. Doa merupakan amunisi yang paling berharga bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Para nabi dan para rasul, mereka orang-orang yang paling kuat imannya. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga berdoa. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan mereka. Banyak doa-doa di dalam Al-Qur'an. Doa-doa para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga mengajarkan kita berbagai macam doa di dalam hadis-hadis beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu doa dari sekian banyak doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya marilah kita pelajari,
kita pahami, kita renungi setiap doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena para ulama mengatakan sebaik-baik doa adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian di bulan Rajab ini sebagian orang disebutkan memang ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun di sini para ulama beda pendapat apakah Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab atau di bulan-bulan yang lain. Yang penting bagi kita orang yang beriman adalah mengimani, meyakini Isra dan Mi'raj itu adalah terjadi dalam keadaan Nabi SAW dalam keadaan terbangun, bukan dalam keadaan mimpi. Dan yang paling penting dari Isra dan Mi'raj adalah kita memperhatikan ibadah solat. Karena ibadah solat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj, ketika beliau dinaikkan ke langit. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Ini satu-satunya ibadah yang Allah wahyukan, yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena marilah kita perhatikan solat-solat kita. Marilah kita perhatikan tumakninah dalam ibadah solat kita. Marilah kita perhatikan kekhusyuan dalam ibadah solat kita. Karena kalau solat ini baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lain akan menjadi baik. Tapi kalau solat ini berantakan, kalau solat ini enggak karu-karuan, maka dikhawatirkan ibadah-ibadah yang lain juga akan ikut berantakan. Marilah kita baca-baca lagi hal-hal apa saja yang bisa membantu kita untuk bisa khusyuk dalam ibadah solat. Karena kekhusyuan ini juga merupakan hal yang penting di dalam ibadah solat yang kita kerjakan dalam sehari semalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.